Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Shalom. Ya, selamat datang lagi di rumah Tuhan. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan nama Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat suaramu. Kau yang kami tinggikan, Yesus. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami sembahkan.
salib-Mu Tuhan, kami memperoleh keselamatan. Karena salib-Mu Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Thank you Lord Jesus for your grace, for your mercy. Glory, hallelujah. Thank you Lord Jesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau telah melayakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus untuk pagi hari yang indah ini. Teruslah Engkau berkarya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Teruslah Engkau berbicara di dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau ketuk pintu hati kami, Bapak. Engkau jamah hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah kami dikuatkan oleh kasih karunia-Mu. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kau telah membayar kami mahal Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dengan apakah kami membalas selain kami memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord Jesus. Kau kirimkan anak-anak-Mu Tuhan tempat ini. Kau percepatkan langkah kaki mereka Tuhan Yesus. Bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau. Jikalau ada yang sakit Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau sembuhkan Tuhan dengan darah-Mu yang tulus dan bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan tangan-Mu yang berbekas paku itu menjamah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Kau terus Tuhan menjamah kami, Kau terus mengurapi kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Kau berikan dia hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan, dapat memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kalau kami akan memulai ibadah ini, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu Saudara Tuhan? Ada sukacita? Amin. Ya, saya ingin memberikan salam-salaman kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, kasih setia untuk selama-lamanya, oleh darah anak domba.
Ya, sekarang dulu waktu sudah Tuhan. Ya. Sudah capek belum? Belum? Ya, kita mau memuji Tuhan lagi, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan Yesus Kristus, amin. Dia lagi tinggikan, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita bersaksi, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Genap 39 tahun saya bersama istri menikah. Jadi 39 tahun sudah. Tahun yang akan datang berarti 40 tahun. Saya berdoa agar supaya pas 50 tahun kawin emas baru saya dipanggil Tuhan. Amin. 11 tahun lagi ya? Waduh, luar biasa. Ya, 11 tahun lagi. Saya udah cukup umur 60. Februari besok 66 tahun. Masih muda. Yang istriku umurnya 64 tahun. Ya, saya bersyukur kami masih dipakai Tuhan sampai hari ini karena Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa. Kalau tahun 2020 kalau Tuhan berkehendak mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan masih bisa ya mempertahankan saya sampai hari ini karena semuanya karena Tuhan. Saya akan panggil istri saya untuk bernyanyi bersama-sama.
Aku banyak hal yang kami jalani, jatuh bangun di dalam kami melayani Tuhan. Sebagai pemimpin, tidak luput dari kesalahan. Sebagai pemimpin juga tidak luput dari kelemahan. Tentunya ada banyak komplain dari jemaat karena seringkali juga tidak diperhatikan oleh gembala. Tetapi saudaraku, gembala yang baik adalah Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan saudara semua. Saya jauh dari pantauan saudara semua, tetapi Tuhan tidak jauh daripada saudara semua. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Setiap hari Dia memanggil engkau untuk datang dan bersimpuh di kakimu pada saat engkau dalam kesusahan. Saya hamba Tuhan tidak bisa menolong engkau. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Karena keselamatan itu ada milik Tuhan, bukan milik seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya menjalankan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Namun seringkali hamba Tuhan pun banyak kelemahan. Saudaraku,
Saya dengan istri saya, walaupun sudah 39 tahun, bukan tidak jatuh bangun. Seringkali juga bertengkar, seringkali juga ada kesalahpahaman. Dan saya bersyukur sampai hari ini, untung sekali saya tidak seperti Raja Daud. Kalau Raja Daud melihat perempuan dan akhirnya berselingkuh. Untung sekali saya nggak berselingkuh, saudara, karena di samping saya itu lebih cantik daripada saya. Ya, kalau saya tidak katakan demikian, lebih cantik, maka iblis akan mulai berbisik-bisik kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun dia cerewet sekali, walaupun dia suka marah-marah, tetapi saudaraku, marah-marah itu bukan karena ya dia jahat, tidak, justru dia baik. Hai suami istri yang baik, yang cinta Tuhan, saya minta supaya Anda berharap dan bersatu kepada Tuhan, dan satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Amin. Suami istri harus saling mengasihi. Pertengkaran biasa terjadi, tetapi ingat, pertengkaran itu bisa dapat teratasi kalau saling mengasihi dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mau kasih kesaksian. Saya mau flashback dulu ya. Selama 39 tahun begitu luar biasa Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara juga semua sudah pada tahu bagaimana di awal pernikahan selama 5 tahun saya nggak bisa merasakan namanya kasih Tuhan. Sampai saya pernah mau bunuh diri. Bukan, saya mau bercerai. Saya anak sudah 2, yang satu mau saya kasih ke bapaknya, yang satu mau saya bawa ke Amerika. Itu rencana. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Tuhan ingatkan saya. Tuhan kasih saya lewat mimpi, yaitu engkau sudah diberkati, diteguhkan dalam pernikahan. Bukan cuma tangan hamba Tuhan, tetapi di tangan hamba Tuhan itu ada tanganku. Itu yang Tuhan kasih saya. Sampai hari ini saya tidak pernah lupakan. Lawatan yang luar biasa, walaupun dalam mimpi ya, begitu luar biasanya, menjadi memori yang tidak pernah terlupakan. Itu yang membuat saya akhirnya sampai hari ini saya masih ada bersama. Yang kedua, bersama dengan suami saya. Yang kedua itu saya mau bunuh diri. Hidup yang pahit. Saya ini orang pintar loh. Saya terlalu sombong, benar, saya terlalu sombong. Pintar biasa, bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa. Apa yang saya nggak bisa? Semua saya bisa. Tetapi karena kesombongan itulah yang mengakibatkan saya rasanya saya tidak mampu. Di titik 0 itu saya berkata, saya mau bunuh diri. Anak sudah 3. Tuhan Yesus luar biasa. Anak 3 lagi. 4-4-nya itu punya luar biasa pengalaman bersama dengan Tuhan. Akhirnya saya makan vitamin banyak-banyak, bukan obat. Sebenarnya bukan obat. Saya pikir itu obat. Saya pikir obat 1 botol, oh saya bisa mati ini. Saya kunci pintu, anak saya di dalam diranjang. Waktu itu baru usia 6 bulan. Anak nomor 3. Nah, terus saya kunci pintu, saya minum banyak-banyak. Kok gue gak mati-mati ya? Kapan gue matinya? Ternyata gak mati, malah tambah sehat. Itu rencana Tuhan buat kita, luar biasa. Kita punya rencana pasti gagal.
rencana Tuhan tidak menginginkan untuk saya mati. Yang ketiga, saya hampir mati memang benar. Anak nomor 4, waduh, luar biasa ya. Anak nomor 4, anak saya umur 10 bulan, saya sakit hampir mati. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu sakit apapun Tuhan. Aku sudah urut, sudah pijit, nggak bisa-bisa juga Tuhan. Kalau memang Engkau mau angkat Tuhan, saat ini juga Engkau angkat aku, Engkau sediakan mama baru buat anak-anakku yang masih kecil-kecil. Benar. Saya bilang, Engkau sediakan mama baru. Tapi rencana saya sekali lagi gagal. Akhirnya tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang dari Bekasi. Dia berusaha untuk bertemu kita. Begitu dia ketok-ketok pintu, dia katakan, Esra yang buka. Saya udah nggak bisa buka. Esra tolong bukain. Dia bukain. Terus dia bilang, loh ibu kenapa? Nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Mukanya sudah pucat. Lalu dia tanya, Bapak di mana? Bapak pergi kerja. Sebentar lagi pulang. 15 menit kemudian bapaknya datang. Terus itu pendeta bukan mengantarkan saya ke dokter, tetapi membawa bapaknya pergi ke pasar. Ya, beli bumbu dapur. Di situ saya sembuh. 3 bulan saya sakit. Anak saya sakit, anak-anak saya juga sakit. Itu luar biasa sekali. Tahun 90. Pada tahun 92 Tuhan pulihkan saya. 93 saya diberi rumah oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan tahu hati nurani saya yang terdalam. Lalu saya lihat lagi ke belakang. Sepertinya nggak mampu. Orang tua saya bukan orang kaya, orang miskin loh, orang kaya. Ya. Justru Tuhan jamah orang tua saya untuk mereka membelikan rumah buat saya. Tadinya saya menikah, saya tidak disetujui oleh orang tua saya. Setelah saya menikah, punya anak, bapak saya bilang begini, oke, Papa setujui kamu, tetapi kamu harus mengalami penderitaan selama 10 tahun. Bapak saya bilang begitu. Masih ada suratnya, seperti surat wasiat yang kasih ke kita. Setelah 10 tahun penderitaan yang saya alami, baru saya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Sekalipun mungkin sukacita itu tidak seperti mulus-mulus ya. Tetapi apabila kita berjalan pada jalan kebenaran firman Tuhan, di situ Tuhan senantiasa menyertai. Di situ kita merasakan ada kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi jangan kita pada masa saat ini, ya, ekonomi global, resesi ekonomi global, jangan kita mau dipicu oleh iblis untuk memecah belahkan kita, menghancurkan keluarga kita sendiri. Tetapi kita belajar kendalikan diri kita, belajar emosi kita untuk kita bisa menghadapi keadaan resesi ekonomi ini, sehingga kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Saya akan undang cucu saya untuk maju ke depan. Ya. Ini cucu saya, saudara. Yang akan sebagai khotbah itu anak saya. Halo semuanya. Shalom. Perkenalkan aku Valerie. Pada pagi hari ini aku
ingin membawa sebuah pujian kesaksian untuk sebagai kado lah bahasanya untuk pernikahan, ulang tahun pernikahan dari Oma dan Om. Bersyukur Bapak. Yang mau lagu itu coba nyanyi sama-sama biar kita Masih ada lagi? Baik, kalau tidak kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Dia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan nama Dia, kita akan meninggikan nama Dia. Kita rindu tinggal di dalam bait-Nya, kita rindu bertemu muka dengan muka. Minta. Amin. Thank you, Lord Jesus. Tuhan
Bukan sekedar ucapan bibir semata-mata, tapi biar itu keluar dari hati kami, bahwa ini waktu dan saatnya untuk kami berdiam di dalam bait Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 tahun